Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tematik 6A, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5, muatan pelajaran PKN, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, muatan pelajaran bahasa Indonesia, kesimpulan teks laporan, dan muatan pelajaran IPS, yaitu keadaan alam negara-negara ASEAN. Lanjut ya anak-anak, kita masuk ke muatan pelajaran PPKN, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan penerapan nilai Pancasila pertama sampai sila keempat. Kali ini Ibu akan menjelaskan lanjutannya, yaitu penerapan nilai Pancasila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan. Sila kelima Pancasila berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dan kewajiban pada setiap orang dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat terciptanya keadilan. Nah, kalian harus tahu ya penerapan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbudi luhur dan saling membantu serta bergotong royong. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Baik anak-anak, kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, kesimpulan teks, laporan. Materi, menentukan kesimpulan laporan. Anak-anak, jadi di dalam paragraf bukan hanya terdapat ide pokok, tetapi juga terdapat kesimpulan. Kesimpulan adalah ikhtisar atau ringkasan dari suatu teks atau paragraf. Nah, berikut langkah-langkah membuat kesimpulan adalah: pertama, bacalah teks secara keseluruhan. 2. Tentukan ide pokok. 3. Mencatat kata kunci teks, yaitu kata yang sering diulang-ulang pada teks tersebut. Nah, anak-anakku, kita mengulang kembali cara menemukan ide pokok, yaitu pertama, tentukan kalimat utama, apakah ada di awal, di akhir, atau di campuran. Nah, ciri-ciri di awal yang pertama adanya pengulangan kata, kedua kata rujukan, ini, itu, atau tersebut, ketiga kata ganti yaitu ia, mereka, atau akhirannya. Untuk yang akhir, adanya simpulan, kedua adanya kata konjungsi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Ketiga, adanya kata jadi atau bahkan. Sekarang, kita buat kesimpulan dari teks ini. Budidaya tomat di pegunungan. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang sangat cocok untuk bertani. Udara yang sejuk dan tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Pada teks tersebut, ada kata yang berulang-ulang yaitu gunung, berapi, tanah, subur, dan adanya rujukan tersebut. Dari ciri-ciri paragraf utamanya adalah berada di awal, yaitu kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang sangat cocok untuk bertani.
Jenis paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Setelah kita tentukan kalimat utamanya, kita cari kata kuncinya atau kata yang berulang-ulang seperti gunung, berapi, tanah, subur. Dan kita bisa tarik kesimpulannya adalah kawasan gunung berapi, tanahnya subur. Baik anak-anak, kita lanjut ke muatan pelajaran IPS, yaitu keadaan alam negara-negara ASEAN. Keadaan alam negara-negara ASEAN yang pertama adalah Malaysia. Wilayah Malaysia beriklim laut khatulistiwa atau bersifat tropis dan dipengaruhi angin musim. Daratan Malaysia sebelah barat merupakan bagian dari deretan pegunungan Mediterania. Wilayah Malaysia bagian barat, puncak tertinggi adalah Gunung Tahan dan sungai terpanjang adalah Sungai Pahang. Wilayah Malaysia bagian timur, puncak tertinggi adalah Gunung Kinabalu dan sungai terpanjang adalah Sungai Rajang. Yang kedua, negara Singapura. Singapura beriklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah Singapura bagian tengah terdapat perbukitan dengan puncak tertinggi adalah Bukit Timah. Wilayah timur berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Negara yang ketiga, Filipina. Wilayah Filipina beriklim tropis. Filipina merupakan daerah dan negara kepulauan. Pulau-pulau di Filipina antara lain adalah Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Kepulauan Visayas, Palawan, dan Kepulauan Sulu. Gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo di Pulau Mindanao. Keadaan alam negara ASEAN yang keempat adalah Thailand. Thailand mempunyai iklim tropis dan subtropis. Daerah barat laut merupakan daerah pegunungan. Gunung tertinggi yaitu Gunung Doi Intanon. Daerah tengah adalah daerah yang sangat subur, tempat mengalir sungai Chao Phraya, sungai terpanjang di Thailand. Negara yang kelima adalah Brunei Darussalam. Wilayah Brunei Darussalam beriklim tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi. Daerah di Brunei Darussalam kurang subur untuk pertanian. Tempat tertinggi adalah Gunung Pagon. Sungai yang mengalir di Brunei Darussalam adalah Sungai Brunei dan Sungai Belait. Negara yang keenam adalah Vietnam. Vietnam mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Di daerah utara terdapat Sungai Delta Merah. Di daerah selatan terdapat delta Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Di puncak tertinggi terdapat di Gunung Fansipan. Teluk yang dikenal dengan nama Teluk Halong Bay memiliki ribuan pulau batu kapur. Keadaan alam negara ASEAN yang ketujuh adalah Myanmar. Wilayah Myanmar beriklim tropis. Wilayah Myanmar bagian tengah terdapat puncak gunung tertinggi yang berada di Gunung Kakaborazi. Di sini terdapat lembah Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy merupakan jalur transportasi air yang utama di Myanmar. Negara yang kedelapan adalah Laos. Iklim Laos adalah iklim tropis. Laos dialiri oleh Sungai Mekong yang berada di sebelah selatan. Di bagian selatan terdapat dataran tinggi Bolovens yang memiliki ketinggian 1.500 meter. Pada barisan pegunungan lipatan yang membujur dari utara ke selatan terdapat puncak tertinggi di Laos yaitu Gunung Paubia. Negara yang kesembilan adalah Kamboja. Wilayah Kamboja beriklim tropis. Dataran rendah berada di sekitar Tonle Sap atau nama lainnya Danau Besar dan Sungai Mekong. Daratan tinggi dan pegunungan terdapat di sebelah barat daya
hingga ke pantai. Puncak tertinggi kawasan pegunungan ini yaitu di Gunung Phnom Aural. Nah, anak-anak, itulah keadaan alam di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kalian akan diberikan tugas oleh Bu Rizkia. Tugas yang pertama adalah baca dan cermati halaman 77 dan kerjakan halaman 78. Ayo jawab. Yang kedua, kalian kerjakan halaman 79. Ayo lakukan. Yang ketiga, kalian kerjakan halaman 82. Ayo menulis. Keempat, kerjakan halaman 86. Ayo jawab. Dan kelima, kerjakan halaman 86. Ayo berlatih. Kalian dapat kerjakan di buku cetak tematik. Tapi apabila tidak muat, kalian bisa kerjakan di buku tulis tematik dan kirim hasil tugas kalian via Google Classroom atau WhatsApp Bu Rizkia. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.